Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Termokimia part 2 ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang termokimia part 1. Kemudian ini adalah lanjutannya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Kita akan membahas tentang persamaan termokimia. Kedua, kita akan membahas tentang entalpi dan jenis-jenis entalpi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi. Nah, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu tentang persamaan termokimia. Teman-teman ada yang tahu nggak? Apa itu persamaan termokimia? Jadi apa bedanya persamaan kimia dengan persamaan termokimia? Kita pasti sudah sering dengar kan persamaan kimia di mata pelajaran kimia SMA. Nah, persamaan kimia dengan persamaan termokimia apa sih bedanya? Dari kedua kata tersebut ada kata termonya ya yang membedakan antara persamaan kimia dan persamaan termokimia. Gitu. Nah, kita lihat contoh berikut ini, contoh persamaan termokimia. Nah, dari contoh tersebut bisa dilihat kalian ada apa aja sih di reaksi tersebut? Bisa dilihat ya, yang pertama ada delta H. Ini yang paling mencolok, ada delta H. Kemudian ada apa lagi? Ini kan reaksinya H2 plus setengah O2 menjadi H2O. Di sini ada setengah. Apa sih setengah itu? Nah, setengah itu merupakan koefisien. Koefisien di persamaan termokimia menunjukkan jumlah mol gitu. Nah, untuk Z yang pertama, H2, ini tidak ada tulisan atau angka di depannya ya, kosongan H2O, H2 maksudnya. Kalau tidak ada tulisannya berarti koefisien dari H2 yaitu 1. 1 H2 koefisien sama dengan jumlah Z kalau di dalam persamaan termokimia. Nah, kalau di dalam persamaan termokimia, koefisien sama dengan jumlah mol. Jadi 1 mol H2 plus setengah mol O2 menghasilkan 1 mol H2O gitu. Nah, tadi udah kita lihat di persamaan termokimia ada delta H-nya, kemudian ada koefisien yang mana itu merupakan jumlah mol. Kemudian ada apa lagi? Ada ini fasa H2. Kemudian ada tulisannya tuh dikurung G. Nah, H2 itu fasanya gas. O2 fasanya gas, kemudian H2O fasanya liquid. Jadi di persamaan termokimia dari reaksi tersebut yang dapat kita lihat tadi yang pertama ada delta H-nya, kemudian ada koefisien sama dengan jumlah mol, yang ketiga ada fasa Z-nya. Nah, jadi dapat disimpulkan persamaan termokimia itu apa? Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai informasi tentang suatu reaksi mengenai jumlah mol reaksi. Jumlah mol reaksinya yaitu tadi 1 mol H2 plus setengah mol O2. Kemudian ada disertai informasi tentang jumlah mol hasil reaksi 1 mol H2O ini. Kemudian disertai jumlah energi yang terlibat di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya ini nilai delta H yang dituliskan pada persamaan termokimia itu sesuai dengan stoikiometri. Maksudnya apa ya? Sudah tadi saya katakan bahwa jumlah mol sama dengan koefisien gitu. Nah, untuk menuliskan persamaan termokimia ini ditulis pada kondisi standar. Kondisi standar itu yang bagaimana? Yaitu pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, itu sudah ketentuan dari para ilmuwan bahwa semua persamaan termokimia itu ditulis pada kondisi tersebut. Karena apa? Karena pada kondisi tersebut reaksinya itu stabil gitu.
Nah, kita lihat lagi contoh kedua reaksi ini. Kita lihat reaksi yang atas dengan yang bawah. Kedua reaksi tersebut sama-sama menghasilkan H2O yang dibentuk dari H2 dan O2. Reaksinya sama ya, hasilnya sama, kemudian si pembentuknya juga sama. Nah, kenapa delta H-nya bisa berbeda? Itu karena koefisien yang terlibat. Nah, ini koefisiennya berbeda. Untuk reaksi yang atas, koefisiennya 1, artinya 1 mol H2. Kemudian yang bawah koefisiennya 2, artinya dia memiliki mol sebanyak 2 atau 2 mol H2. Kemudian yang atas, setengah mol O2, jadi dia koefisien setengah. Kemudian yang bawah 1, kemudian kita lihat yang kanan panah H2O, yang atas itu koefisien 1 sama dengan molnya 1, yang kemudian yang bawah 2. Jadi kalau kita lihat-lihat lagi antara reaksi yang pertama dengan reaksi kedua, itu kan kayak dikalikan 2 ya, kali 2. Nah, coba reaksi yang pertama, yang atas kita kali 2, kemudian hasilnya itu akan seperti reaksi yang kedua. Nah, apabila reaksinya dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikali 2. Delta H-nya juga dikalikan 2 gitu ya. Kalau reaksinya dikali, maka delta H-nya juga dikali. Nah, kita lihat ini yang perlu diingat, yang nomor 1. Koefisien stoikiometri selalu menunjukkan jumlah mol zat. Jadi koefisien sama dengan jumlah mol zat. Itu kalau dalam persamaan termokimia. Yang kedua, ketika kita membalik suatu persamaan, kita juga harus mengubah tanda delta H-nya. Tadi reaksi yang pertama kan seperti ini ya. Nih, H2O wujudnya solid menghasilkan H2O wujudnya liquid. Kemudian kita balik tuh tandanya. Yang harusnya tadi jadi bereaksi, kita balik jadi hasil reaksi. Nah, jadinya seperti ini. H2O liquid menjadi H2O solid. Nah, kalau reaksinya kita balik, maka delta H-nya harus juga kita balik tandanya. Yang tadinya plus, kita balik jadi minus gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu jika kita mengalihkan kedua ruas dengan faktor N, maka delta H-nya juga harus dikali. Nah, ini kan tadi reaksinya awal kan seperti ini ya. Hanya H2O wujudnya solid menghasilkan H2O wujudnya liquid. Kemudian kita kali 2. Kalau reaksinya dikali, maka delta H-nya juga harus dikali sehingga menghasilkan ini kalau dikali 2. Kemudian yang keempat, kita harus selalu menuliskan wujud fisis. Nah, fasa itu wajib dituliskan pada persamaan termokimia. S itu untuk solid atau wujudnya padat, liquid itu L itu liquid atau cair, G itu gas gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan reaksi di bawah ini. Jadi di sini ada 3 reaksi ya. Kemudian kita disuruh menuliskan reaksi dan perubahan entalpi dari reaksi S menjadi uap. Nah, dari ketiga reaksi tersebut kan belum ada ya yang reaksi S menjadi uap ya. Kita buat dulu atau kita tulis dulu reaksi S menjadi uapnya. Reaksinya gimana? Reaksi S menjadi uap. Nah, reaksinya seperti ini. Ini H2O wujudnya solid karena yang diminta itu kan reaksi S. S itu kan padat ya. Jadi dia wujudnya solid. Ini fasanya dia solid. Kemudian menghasilkan H2O, fasanya gas karena yang diminta dia harus menjadi uap gitu. Nah, langkah yang pertama yaitu Langkah yang pertama yaitu kita harus kita lihat reaksi ini. Nah, reaksi ini kita cocokkan dengan ketiga reaksi ini. Nah, dari reaksi ini mana sih yang
sama, kan yang ketiga ya ini H2O wujudnya solid ini kan yang ketiga. Nah, tetapi di sini yang diminta itu H2O wujud solid di kiri panah, tetapi di reaksi tersebut, di reaksi ketiga, H2O solidnya di kanan panah. Kan berarti beda ya, yang diminta di kiri panah kok yang tersedia itu di kanan panah. Nah, caranya gimana ya? Caranya kita balik reaksinya. Nah, reaksi yang ketiga ini ya reaksi 3. Reaksi 3 yang tadinya H2O liquid, yang tersedia itu H2O liquid menjadi H2O solid. Nah, kita balik sesuai yang diminta. Jadi H2O solid menjadi H2O liquid. Kalau tandanya kita kalau reaksinya kita balik, berarti delta H-nya juga kita balik ya. Yang tadinya negatif, kemudian kita balik jadi positif. Nah, selanjutnya yang pertama udah nih. Yang pertama udah. Kemudian kita lihat yang kedua. Hasil reaksinya H2O dalam wujud gas. Kita lihat ketiga reaksi tersebut. Mana yang H2O wujudnya gas? Yang kedua ya, reaksi kedua. Nah, lihat yang reaksi kedua. H2O wujudnya gas. Ya udah, kalau udah ada H2O-nya wujud gas di kanan panah, ya udah sama kan, berarti ya udah tinggal tulis di sini tanpa mengubah delta H-nya karena udah sama. Nah, selanjutnya ini kan udah ada 2 reaksi ya. Di sini ada 2 reaksi. Tapi yang diminta hanya H2O solid menjadi H2O gas. Gimana cara menghilangkan yang lainnya? Caranya dengan dicoret-coret. Nah, supaya kita bisa coret-coret Z yang tidak dibutuhkan, kita butuh reaksi lain. Nah, kita taruh nih reaksi yang pertama, reaksi ini. Kita tuliskan di bawahnya. Nah, kita tulis di sini. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Yaitu menjumlahkan Z. Jadi kita coret Z yang sama. Kita coret Z yang sama. Z yang sama mana? Yang pertama, kita lihat reaksi yang paling atas H2O. Sama dengan mana? H2O. Jadi kalau mencoret itu, yang dicoret kiri dengan kanan panah. Kalau sama-sama kiri panah itu nggak boleh ya, nggak bisa dicoret. Kalau sama-sama kiri atau sama-sama kanan itu nggak boleh dicoret. Nah, yang dimintakan ini ya, yang dimintakan ini sama yang diminta yang itu ya, sama yang ini ya, yang diminta. Nah, yang lainnya kita coret nih. Ini yang enggak kepake ini, coret sama mana? Sama ini. Kemudian yang H2 coret sama ini. Yang ketiga setengah O2 coret. Sudah ya, coret semua ya, sehingga menghasilkan reaksi ini H2O wujudnya solid menghasilkan H2O wujudnya gas. Kemudian delta H-nya plus 11,9 kKL. Nah, untuk mencari delta H-nya ini dengan penjumlahan seperti biasa. Jadi ininya dijumlah sama ini ya, dijumlah sehingga menghasilkan delta H plus 11,9 kKal kilokalori gitu. Nah, dari persamaan termokimia tersebut, intinya itu di persamaan termokimia itu ada perubahan entalpi. Kemudian ada mol Z yang terlibat, di mana mol Z tersebut merupakan koefisien. Jadi koefisien itu menunjukkan jumlah mol Z. Kemudian ada fasa Z yang berupa fasa solid, liquid, ataupun gas. Kemudian jika persamaan termokimia dibalik,
delta H-nya juga harus dibalik. Apabila dikalikan, juga delta H-nya harus dikalikan. Kalau persamaan termokimia dijumlahkan, delta H-nya juga harus dijumlahkan gitu ya. Nah, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Untuk materi yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis entalpi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang entalpi. Nah, kita ulas sedikit apa itu entalpi. Jadi, entalpi merupakan jumlah energi atau kalor yang dikandung pada suatu zat pada tekanan tetap. Adapun besarnya perubahan entalpi ini selisih dari delta H produk dan delta H reaktan gitu. Nah, ini ya rumus dari perubahan entalpi. Kita skip karena kemarin sudah kita bahas. Kemudian tentang jenis-jenis entalpi. Ada berapa sih jenis-jenis entalpi? Jadi sebenarnya jenis-jenis entalpi itu ada sekitar 7 atau 8 gitu. Jadi tiap sumber itu ada yang mengatakan 7 dan ada yang mengatakan 8. Tetapi yang wajib dipelajari itu hanya 4 saja gitu. Nah, apa aja sih? Yang pertama, ada perubahan entalpi pembentukan standar. Yang kedua, ada perubahan entalpi penguraian standar. Yang ketiga, ada perubahan entalpi pembakaran standar. Dan yang keempat, yaitu ada perubahan entalpi netralisasi standar. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu perubahan entalpi pembentukan standar. Apa sih perubahan entalpi pembentukan standar itu? Jadi, perubahan entalpi pembentukan standar yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi perubahan entalpi untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya gitu pada keadaan standar. Nah, keadaan standar itu apa sih? Kenapa pada keadaan standar? Keadaan standar itu merupakan keadaan di mana pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 289 derajat Kelvin. Karena pada suhu tersebut dan pada tekanan tersebut reaksi itu mengalami kestabilan gitu. Nah, kita masuk ke contohnya, yaitu zat C direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2. Seperti tadi yang dikatakan, pembentukan 1 mol suatu senyawa. Jadi ini 1 mol CO2 dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa? C dan O2 gitu ya. Jadi pembentukan 1 mol dari unsur-unsurnya melepaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Melepas karena kan dia itu ya minus ini ya. Jadi dia melepas kalor gitu. Contoh yang kedua yaitu 2Fe plus 3/2O2 membentuk 1 mol Fe2O3. 1 mol ya ini Fe2O3. Kalau nggak ada tulisannya berarti kalau nggak ada angka sebelum Fe-nya itu berarti 1 mol. Untuk membentuk 1 mol Fe2O3 dari unsur-unsurnya yaitu Fe dan O2 melepaskan kalor sebesar 824,3 kJ gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi penguraian standar. Tadi kita sudah belajar tentang perubahan entalpi pembentukan. Nah, entalpi penguraian ini kebalikan dari entalpi pembentukan gitu. Apa sih entalpi penguraian standar itu? Jadi, perubahan entalpi penguraian standar yaitu perubahan entalpi yang terjadi untuk menguraikan 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya gitu. Kita menguraikan 1 mol CO2 menjadi 1 mol C dan 1 mol O2. Membentuk
atau menyerap kalor sebesar 393,5 kJ. Jadi 1 mol itu diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Unsurnya yang mana? Yaitu C dan O2 gitu. Lagi-lagi pada keadaan standar. Jadi semua reaksi itu dilakukan pada keadaan standar gitu ya. Nah, yang ketiga perubahan entalpi pembakaran standar. Pembakaran pada materi yang kemarin hidrokarbon, kita sudah belajar tentang pembakaran. Jadi reaksi pembakaran itu reaksi dengan oksigen atau O2. Kalau pada pembakaran sempurna yaitu reaksi dengan oksigen yang menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kita lihat contohnya. Metana, 1 mol metana kita reaksikan dengan 2 mol O2, atau 1 mol metana kita bakar dengan O2 menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol H2O, melepaskan kalor sebesar 890,3 kJ. Kalau reaksi pembakaran itu biasanya minus ya, dia melepas, dia memberikan kalor ke lingkungan. Untuk yang keempat yaitu perubahan entalpi netralisasi standar. Apa sih perubahan entalpi netralisasi standar? Yaitu perubahan entalpi netralisasi standar yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa ataupun sebaliknya. Contohnya 2 mol NaOH kita reaksikan dengan 1 mol asam sulfat menghasilkan Na2SO4 dan 2 mol H2O. Nah, reaksi netralisasi ya, netralisasi itu kan reaksi asam dan basa. Yang apabila asam dan basanya sama-sama kuat, artinya sama-sama memiliki pH 7, maka dia akan menghasilkan suatu zat yang bersifat netral gitu. Nah, untuk NaOH sendiri, untuk NaOH ini kan dia molnya 2. Jadi delta reaksinya itu min 200 dibagi molnya, jadi min 100 kJ per mol. Untuk delta H dari asam sulfatnya itu tetap karena dia dibagi 1 mol, jadi dibagi min 200 dibagi 1 mol sama dengan min 200 gitu. Nah, bagian 3 yaitu kita akan membahas tentang penentuan delta H reaksi. Penentuan delta H reaksi ini bisa dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, percobaan di lab dengan menggunakan alat berupa kalorimeter, yang kedua dengan data entalpi pembentukan standar, yang ketiga dengan hukum Hess, yang keempat dengan data energi ikatan rata-rata. Nah, hari ini kita hanya akan membahas tentang percobaan di lab menggunakan kalorimeter. Untuk selain itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, langsung saja kalorimeter. Apa sih kalorimeter itu? Jadi kalorimeter ini untuk menentukan kalor atau suhu, menentukan perubahan kalor atau suhu dalam sebuah reaksi kimia dengan menggunakan sebuah alat. Jadi, proses kalorimeter ini berlangsung secara adiabatik. Apa sih itu? Adiabatik itu yaitu tidak ada kalor yang keluar ataupun masuk ke kalorimeter, sehingga sistemnya itu benar-benar terisolasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, sistem itu kan ada 3, ada tertutup, terbuka, dan sistem terisolasi. Nah, kalorimeter ini merupakan contoh dari sistem terisolasi. Prinsip kerjanya itu berdasarkan asas Black, di mana kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, untuk jenis-jenis kalorimeter itu ada 2. Yang pertama ada kalorimeter sederhana. Nah, yang kedua ada kalorimeter bom. Apa sih perbedaan keduanya? Jadi, perbedaan keduanya yaitu zat yang direaksikan. Kalau kalorimeter sederhana, yang direaksikan itu wujudnya berupa larutan. Kalau kalorimeter bom, yang direaksikan itu berupa wujudnya itu gas. Jadi, kayak contoh kalorimeter bom itu biasanya yang direaksikan itu reaksi pembakaran yang melibatkan sebuah gas gitu. Nah, langsung saja ini adalah rumus-rumus dari percobaan kalorimeter. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal.
Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mengerjakan soal tersebut? Nah, jadi ada sebuah soal ya tadi. Soalnya seperti ini. Jadi dalam sebuah bejana dicampurkan larutan 1 molar NaOH sebanyak 100 ml dengan larutan 1 molar HCl sebanyak 100 ml. Nah, ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Kemudian jika kalor larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yakni 4,2, perubahan entalpi reaksinya yakni jadi perubahan yang ditanyakan berapa perubahan entalpi reaksinya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini kemudian ini adalah keterangannya. Nah, kita menggunakan rumus Q larutan sama dengan M kali C kali delta T. Untuk menentukan delta H itu kan rumusnya delta H sama dengan Q reaksi. Nah, Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q larutan sama dengan MC delta T. Nah, Q sama dengan MC delta T. M-nya itu apa? M-nya itu massa Z. Satuannya apa? Gram. Sementara di soal satuannya yaitu mili. Nah, untuk supaya bisa masuk ke rumus tersebut, kita konversikan terlebih dahulu. Kita konversikan 100 mili ke gram. Caranya gimana? Jadi untuk mengkonversikan mili ke gram itu tergantung massa jenis zatnya. Nah, sementara ini zatnya adalah air. Jadi diketahui rho air yakni 1 gram per mili. Nah, untuk mengkonversikan sebuah satuan tersebut menggunakan rumus rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis, M adalah massa dari Z tersebut, V adalah volume. Nah, kita sudah diketahui nih rho-nya atau massa jenisnya. Kan Z larutan tersebut berupa air ya, cairan ya. Air, massa jenis air sudah diketahui 1 gram. Kemudian volumenya sudah diketahui 100 mili. Nah, tadi rumusnya seperti ini, kemudian kita ubah seperti ini supaya lebih mudah menghitungnya. Rho kali volume 1 gram per mili kali 100 mili sama dengan 100 gram. Kita sudah tahu sudah didapatkan nih masanya sebesar 100 gram. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. M-nya masanya 100 gram NaOH dan 100 gram HCl. Nah, kita masukkan. Kemudian C-nya 4,2. Di soal pun sudah disebutkan bahwa jika kalor larutan itu dianggap sama dengan kalor jenis air. Jadi kalornya yaitu 4,2. Nah, untuk delta T-nya, T di rumus tersebut, T-nya itu kan satuannya Kelvin ya, perubahan suhu satuannya Kelvin, derajat Kelvin. Nah, sebenarnya sama karena dia itu menghitung perubahan atau kenaikan suhunya. Jadi selisih suhunya sebenarnya mau menggunakan Celsius ataupun Kelvin itu sebenarnya selisihnya sama. Nah, misal menggunakan Celsius nih, kita langsung aja kurangin, hasilnya 8,5. Kemudian jika menggunakan Kelvin kan ditambah 273 ya. Ya udah tambah aja nih, ini tambah 273, ini tambah 273. Hasilnya tetap sama 8,5, selisihnya tetap sama. Nah, langsung aja kita masukkan ke sini nih. Didapatkan 200 gram kali 4,2 kali 8,5 derajat Kelvin. Nah, ini hasilnya 7140 Joule. Nah, sudah selesai atau belum sih tahapannya? Jadi belum selesai ya. Kenapa? Kita harus mengecek dulu molnya. Jadi 7140 ini tuh untuk berapa mol NaOH gitu. Jadi kan belum jelas ya ini untuk berapanya. Nah, kita cek dulu mol NaOH. Mol NaOH menghitung mol sama dengan N sama dengan volume
kali molaritas. Volume NaOH berapa? Volume NaOH 100. Volume NaOH 100 kali molaritas 1. 100 M kali 1. Hasilnya 100 milimol. Nah, sementara di ini dia satuannya yaitu mol. Kita ubah dulu milimol ke mol, yaitu dibagi 1000. 100 dibagi 1000 yaitu 0,1 mol. Jadi Z ini 740 Joule itu untuk 0,1 mol. Ya udah tuh tinggal dibagi aja. 71400 hasilnya 71400 Joule. Nah, sementara untuk Q itu satuannya yaitu kilojoule. Kita ubah dulu joule ke kilojoule, hasilnya 71,4. Nah, delta H itu kan min Q larutan. Jadi tandanya itu kan min. Karena dia melepas, itu menunjukkan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Jangan dilupakan itu tanda minnya. Udah taruh sini min 71,4 kilojoule. Jadi ini hasilnya 71,4 kilojoule. Terima kasih sudah menonton. Saya Anissa Fauzia meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi. Semoga materi saya ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.